Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triananda Sabrina Hiriani dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh psikologi strukturalisme yang bernama Hermann Ebbinghaus. Beliau itu sangat dikenal karena karyanya yang meneliti tentang kurva lupa. Apa sih kurva lupa itu? Jadi, kurva lupa itu adalah... Tunggu deh. Mending kita bahas dulu yuk siapa Hermann Ebbinghaus itu. Nah, ini dia nih Hermann Ebbinghaus. Beliau adalah seorang psikolog asal Jerman yang merupakan salah satu pelopor psikologi eksperimental dan studi mengenai memori dan kemampuan mengingat. Hermann Ebbinghaus lahir pada tanggal 24 Januari 1850 di Bremen, Jerman, dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1909 di Halle, Jerman. Kalian penasaran gak sih apa hubungan Hermann Ebbinghaus dengan psikologi? Jadi, Yang Piaget pernah mengatakan ada 3 struktur psikologi strukturalisme. Yang pertama ada totalitas, kedua transformasi, dan ketiga pengendalian diri. Nah, kemampuan mengingat ini yang masih berhubungan dengan pengendalian diri. Kita coba lihat yuk apa aja sih karyanya Hermann Ebbinghaus. Dan ada nih hasil karyanya yang berjudul Über das Gedächtnis. Ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Memori, sebuah kontribusi psikologi eksperimental. Kira-kira gimana ya perjalanan penelitian seorang Hermann Ebbinghaus? Oke, jadi gini ceritanya. Awalnya Hermann menemukan buku karangan London Gustav yang berjudul Elements of Psychopsychis. Penemuan buku inilah yang membuat beliau memulai studi psikologi eksperimental, terutama dalam bidang memori. Pada akhir tahun 1878, Ebbinghaus memulai set pertama percobaan memori. Setelah sempat terhalang karena bertugas dengan tentara Prusia, pada tahun 1880 ia melanjutkan kembali studi memorinya. Di tahun 1885, akhirnya Ebbinghaus menerbitkan karyanya yang berjudul Über das Gedächtnis. Kemudian pada tahun 1913 karyanya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Memori, sebuah kontribusi psikologi eksperimental. Nah, di awal tadi kan sempat disinggung kan kalau Ebbinghaus itu terkenal karena kurva lupanya. Oke, kita bahas yuk kurva lupa itu apa. Jadi, kurva lupa itu membahas tentang seberapa lama kita menyimpan sebuah memori. Mekanismenya begini, ketika kita mengambil sebuah informasi baru, memori akan menyimpannya dan kemudian secara perlahan akan melepaskannya. Sampai akhirnya informasi tersebut akan hilang sama sekali dalam pikiran kita. Ini adalah proses lupa yang tidak dapat dicegah. Dalam penelitiannya, Hermann Ebbinghaus menghafalkan 2.300 suku kata yang terdiri dari 3 huruf tidak beraturan seperti ABC, ABZ, kemudian NOK. Kemudian hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk grafik yang kemudian dikenal dengan kurva lupa. Dalam penelitiannya, Ebbinghaus menyimpulkan bahwa dalam 1 jam pertama setelah mempelajari seperangkat suku kata tak bermakna, maka setengahnya akan terlupakan. Setelah 1 hari, 10% yang lainnya akan menghilang juga. Setelah 1 bulan, 14% ingatan lainnya akan menghilang, dan lama-lama akan membentuk kurva yang hampir datar. Tapi, kalian pernah ngerasa nggak sih kalau kita habis belajar bahasa Inggris, ada beberapa kata yang bisa kita ingat, dan akhirnya lama-kelamaan jadi ingatan jangka panjang? Sayangnya, topik pembicaraan itu udah di luar dari penelitian Ebbinghaus, karena ada juga penelitian yang membuktikan bahwa ada orang-orang yang ternyata mampu mengingat setiap detail informasi yang masuk ke dalam otak. Wah, akhirnya kita udah di ujung pembahasan. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya kita ngebahas tentang Ebbinghaus. Sampai jumpa di lain pembahasan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.